Hai, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama aku Pradnya di podcast Semesta Suka Bercanda. Oke, kali ini biasanya kan aku sendiri nih bikin podcast, tapi kali ini aku ditemani oleh seorang penulis, yaitu Naria underscore Vivi. Aku panggil siapa nih? Vivi? Iya, boleh. Oke, Vivi, apa kabar? Baik. Kesibukan hari ini di masa pandemi kayak gini ngapain aja sih? Ya, biasa kuliah sambilan nulis, sambilan berobat juga. Oke. Nah, kan kamu nih penulis novel nih, Vi. Iya. Oh ya, bagi kalian yang yang pengen tahu karya-karyanya Vivi ini bisa cari di web novel ya. Apa namanya? Nama penanya? Naria underscore Vivi. Oke, aku sebelum bahas masalah novel, aku pengen nanya nih, kenapa bisa kamu kepikiran untuk ngasih nama Naria underscore Vivi? Dari mana? Itu nama singkatan dari nama lengkapku. Oh, jadi itu nama singkatan dari nama lengkapmu. Nah, ngomong-ngomong nih, bahas masalah novel, aku sempat lihat kan karya-karyamu tuh lumayan, berapa ada? 3 ya atau berapa? Iya sih, 3 lebih, tapi yang dikontrak baru 2. Oke, 3 lebih baru, tapi yang dikontrak baru 2. Nah, setauku tuh kan biasanya kalau bikin novel tuh ada titik jenuh kan. Kayak kita bosan ngapa-ngapain terus. Tapi kamu gimana cara mengatasi rasa bosan-bosan itu? Kalau aku sih biasanya kalau bosan ya keluar rumah gitu, nyari inspirasi lewat misalkan aku kalau misalkan bosan, intinya kalau nulis itu kalau emang udah bosan jangan dipaksain, karena kalau dipaksain nanti jadinya nggak bakalan bagus tulisannya gitu. Jadinya ya harus ada berhentinya gitu. Kalau aku nulis 3.000 kata sehari itu nggak bisa langsung nulis 3.000 dalam sekali duduk, itu nggak bisa. Paling 1.000 kata berhenti sejam, 1.000 kata berhenti sejam, lagi 1.000 kata lagi berhenti sejam. Kayak kalau aku kayak gitu sih. Oke, jadi kamu ngaturnya tuh kayak kamu meluangkan waktu untuk menghibur diri gitu ya, keluar rumah, ngobrol sama orang-orang gitu berarti ya? Iya, kayak gitu. Nah, biasanya kalau kamu nih nyari inspirasi gitu kan, apakah kamu bikin dulu nih ceritanya nanti di bab ini akan kayak gini, di bab ini kan kayak gini, atau cuman ngalir aja? Kalau aku sih ngalir aja ya, biasanya cuman berpatokan sama sinopsis yang aku buat aja biasanya. Kan aku kayak udah tahu gitu loh garis besarnya kayak gimana, tapi nggak aku catat gitu, nanti ya ngalirnya sendirinya gitu. Nggak pernah aku bikin kayak bikin kerangka per bab gitu, per 10 bab gitu, nggak pernah kayak gitu. Ya ngalir aja, pokoknya kalau udah di depan laptop langsung ada idenya. Kalau misalkan belum buka laptop gitu, nggak tahu ceritanya tuh mau dikemanain tuh nggak tahu gitu kalau aku. Oh, berarti kayak endingnya tuh masih penuh misteri ya, tergantung sama penulisnya berarti? Iya, kayak gitu. Berarti gini, sesuai dengan suasana hati penulisnya, kalau galau bisa sad ending nih, gitu nggak sih? Iya, kayak gitu dong. Kamu sukanya bikin novel tuh yang happy ending atau sad ending? Sukanya happy ending dong, kan aku pengen hidupku happy ending. Oke, bagus. Aku kadang-kadang kesel tau kalau misalnya baca novel tuh yang sad ending tuh kayak ngegantung, apalagi kan itu kayak bisa galaunya bisa seminggu, 2 minggu tuh kepikiran, kenapa sih harus sad ending kayak gitu. Oke, nah bahas masalah kamu bikinnya tuh nggak ada alur atau apa. Nah, cara kamu nyari inspirasinya tuh kayak gimana? Aku dulu sih sebelum nulis itu suka baca novel, tapi semenjak nulis novel aku jarang baca novel karena nggak sempat gitu. Jadinya aku nyari ide tuh ya berdasarkan keinginanku aja gitu. Aku kan tipe orang yang nggak terlalu suka nonton film kayak film drakor gitu, nggak terlalu suka gitu. Tapi aku biasanya sukanya nonton film lucu-lucu aja di YouTube gitu. Nanti ya waktu nulis novel yang ngalir aja gitu, pokoknya kayak nggak ada gitu loh. Kalau orang tuh kan biasanya ada yang suka nulis tuh dari dia baca dulu, nanti dia dapat inspirasi gitu. Kalau aku nggak sempat baca karena kan sambilan kuliah gitu, tugas kuliah juga banyak, apalagi setiap harinya harus nulis 3.000 kata, jadinya ya
waktu buat baca novel itu gak ada gitu. Jadinya ya kayak gitu, ngalir aja gitu. Nggak tahu kenapa bisa ngalir aja. Misteri ya. Kayak ngalir itu kayak kalau aku tuh jadi kamu kayak kalau ngalir tuh susah banget sih. Apalagi diwajibkan sehari itu harus nge-up 3.000 kata, itu kan harus butuh konsisten yang sangat luar biasa gitu. Kadang-kadang ada acara di rumah kayak gitu-gitu loh biasanya kan nggak ada bisa bikin untuk 3.000 kata per hari ya gitu. Nah kamu ngatasnya itu gimana biar pokoknya biar dapatlah 3.000 kata per hari gitu. Apakah kamu gimana? Kalau aku sih biasanya kalau ada waktu luang aku biasanya nulis lebih gitu. Maksimal pernah sih satu hari tuh nulis 8.000 kata. Nanti kalau misalkan itu kan misalkan 8.000 kata, 5.000 katanya tuh aku tabung lah gitu. Nanti besok kalau dapat lagi ngetik lagi 4.000 kata, 1.000 katanya ditabung. Jadinya kalau misalkan lagi ada acara gitu kan nggak dapat libur tuh, dapat sih libur di web novel 2 bulan sekali ngambil loa, tapi kadang aku nggak pakai soalnya aku mau cari koinnya gitu. Koinnya tuh untuk pembaca biasanya, atau nggak aku tukar sama penulis-penulis lain gitu. Dapat 1.000 koin gitu. Jadinya aku pengen koinnya itu, jadinya aku nggak pernah pakai cutiku gitu. Jadinya aku tetap nulis 3.000 kata sehari. Tapi kalau misalkan ada waktu luang, ada waktu lebih, aku nulisnya 8.000 kata, 7.000, 6.000 gitu. Jadinya setiap hari tuh ya selama waktu novelku yang pertama selama 4 bulan tuh aku berhasil lah 3.000 kata selama 4 bulan. Jadinya full dapet gitu. Wih, hebat banget sih kamu. Bisa konsisten tinggi itu yang susah sih. Nah ngomong-ngomong nih, kalau nggak salah kamu juga pengidap bipolar ya? Iya. Itu bipolar tuh ada jenisnya atau gimana sih? Aku kurang tahu loh masalah bipolar tuh. Apakah moodnya berubah-ubah atau gimana? Iya, kalau bipolar tuh biasanya moodnya berubah. Kadang dia tuh moodnya kalau baik-baik banget, kalau jelek ya jelek banget. Pokoknya bipolar tuh kadang kalau bahasa Balinya tuh ya, kalau lagi kambuh tuh ya kayak ingu gitu, kayak nggak tahu kenapa ya, kayak pikirannya penuh gitu, penuh aja gitu. Terus juga kadang kayak suka ngelukain diri sendiri, kayak self harm kayak gitu. Aku dulu sebelum berobat, sebelum aku tahu aku bipolar, aku dulu sering banget loh gores-gores tanganku sendiri. Seriusan? Tapi sekarang semenjak berobat nggak pernah gitu. Kayak dulu tuh rasanya kalau udah ngelukain diri sendiri tuh rasanya kayak duh enak gitu, kayak puas gitu loh. Kayak aku pantas nih dapetin ini gitu. Aku pantas nih dapet sumpah serapah kayak untuk diriku sendiri gitu loh. Kayak satu goresan tuh kayak satu kata sampah buat aku gitu. Dulu kayak gitu kalau aku. Pokoknya pantas banget ngerasain ini, ngerasain sakit yang kayak gini. Nih, soalnya kadang kalau aku lagi kambuh tuh sakitnya tuh kayak di dadanya tuh sesek banget, terus kepalanya pening banget, kayak gimana sih, nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, kayak mau kuliah aja rasanya nggak mau, kayak mau makan aja kayaknya nggak mau gitu loh. Pokoknya gimana ya, makan nggak mau, mandi males, apalagi beribadah kayak nggak mau kayak gitu. Pokoknya serba males semua, kayak nggak pengen ngapa-ngapain gitu loh, pengen ya udahlah segini aja, kayak biar berakhir aja lah hidupnya, biar kayak gitu aja dulu pikiranku. Kalau sekarang semenjak aku berobat, aku ya rajin beribadah, rajin makan tepat waktu, mandi juga tepat waktu gitu, terus kuliah juga rajin. Pokoknya sekarang tuh sangat berubah 360 derajat lah daripada aku yang dulu waktu masih nggak mau gini, belum berobat gitu. Akhirnya aku diajak ke psikiatri lah, ya minum obat setiap hari gitu. Jadinya kayak waktu tidurnya tuh udah ditentuin gitu, kalau jam 8 malam teng gitu harus sudah minum obat, habis nanti kalau udah ngantuk tidur gitu. Pokoknya banyak hal yang nggak bisa dipaksain gitu kata Bu Dokter. Aku kan selalu bilang gini, Bu Dokter, aku takut nih kalau misalkan ketemu orang banyak gitu. Pengennya diam di kamar aja, nggak pengen keluar kamar, takut ditanya-tanya gitu. Bu Dokterku bilang, oh kalau kayak gitu nggak apa-apa gitu, jangan dipaksain gitu. Diam aja di kamar, nanti kalau udah siap baru keluar gitu. Soalnya kan pasti banyak tuh keluarga yang kepo, kok bisa sih kecil-kecil udah minum obat tiap hari gitu, kecil-kecil udah kayak minum obat tidur kayak gitu. Tapi obat tidurnya tuh
gini ya, dari resep dokter gitu, nggak bisa kita beli sendiri, itu nggak bisa. Intinya kayak kalau bahasa jeleknya tuh kayak pemakai lah, dibilang kayak pemakai narkoba lah. Misalkan kalau ada yang ngetes narkoba gitu pasti kena gitu, soalnya ya emang obatnya mengandung itu gitu, tapi nggak bisa sembarangan pakai gitu, emang dari resep dokter gitu. Pokoknya emang susah banget lah aku ngebagi waktu gitu. Kayak dulu sempat disuruh cuti sih sama dokter, cuti kuliah, tapi aku nggak mau, jadinya aku jalan aja sampai sekarang biar nggak ketinggalan gitu. Tapi kamu kuat loh, kamu bisa bertahan dalam keadaan seperti itu sampai saat ini. Nah kalau boleh tahu, kamu pertama kali, berarti kan kamu ngalamin kejadian hal suka melukai diri sendiri itu kan udah lama berarti kan? Iya, udah lama. Nah terus kamu berobatnya pada saat umur berapa? Pas waktu aku tuh juga punya pengalaman pindah jurusan gitu. Pas waktu aku pindah jurusan, dulu kan aku di jurusan A gitu, sekarang di jurusan B gitu. Dulu di jurusan A angkatan 2018, aku pindah ke jurusan B angkatan 2019. Nah pas pindah jurusan itulah aku diajak ke psikiatri gitu. Makanya Bu Dokterku selalu bilang, yang kuat ya kuliahnya, pokoknya udah dari awal Bu Dokter temenin, dari milih prodi, dari milih jurusan, terus sekarang udah jadi penulis novel gitu. Pokoknya intinya nulis novel tuh sebenarnya salah satu cara untuk aku terapi gitu. Nggak semata-mata buat mencari uang aja, tapi juga untuk aku terapi, karena kata Bu Dokter kalau aku berhenti nulis, setidaknya aku harus nulis jurnal harian gitu, buat nulis apa kegiatanku hari ini gitu, biar aku tuh bisa mencurahkan apa isi pikiranku, apa isi hatiku di sebuah kertas gitu. Tapi aku tuh kan kayak nggak suka nulis gitu ya, nulis langsung tuh pakai tangan tuh nggak suka, karena kadang aku aja sendiri nggak bisa baca tulisanku gitu, karena tulisanku tuh ya saking jeleknya kayak gitu, nggak bisa aku baca. Jadinya aku lebih suka ngetik di laptop atau di HP gitu. Kalau aku nulis novel juga aku biasanya di HP atau di laptop gitu. Intinya nulis itu kebutuhan buat aku untuk sembuh, untuk terapi gitu kalau aku. Oke, nah berarti cara kamu melampiaskan semua kekesalan kamu kepada dunia keseharian kamu tuh dengan menulis gitu? Iya, kayak gitu. Berarti kamu melampiaskan apapun itu dengan dalam bentuk tulisan. Itu sih bagus sih menurutku, karena kamu melampiaskan ke hal yang positif. Nah, ngomong-ngomong masalah bipolar, kamu tadi bilang suka menyakiti diri sendiri. Kalau sekarang udah nggak pernah menyakitin diri sendiri lagi kan? Enggak sih, kalau sekarang biasanya kayak misalkan kayak pengen gitu ya, nggak boleh gitu. Kayak ada yang di dalam hati tuh bilang nggak boleh, itu salah gitu. Kayak ada yang bilang gitu. Kalau dulu tuh nggak ada gitu. Kayak ya udahlah gitu, terserah mau apa gitu, kayak nggak ada yang ngalangin. Kalau sekarang tuh pengen goles tangan gitu, nggak boleh, itu kan salah gitu. Kayak ada yang ngingetin kalau itu tuh salah gitu, nggak boleh dilakuin gitu. Kayak gimana ya, sisi positif di diriku tuh muncul gitu loh sejak aku minum obat gitu. Tapi ya ada efek sampingnya sih, aku jadi tambah gendut, berat badannya naik gitu. Kalau dulu kan ya sebutlah dulu berat badanku 49 kilo, kalau sekarang 65 kilo, tapi nggak naik-naik lagi sih. Cuman waktu itu aja naik dari pas, soalnya aku tuh sempat gonta-ganti obat gitu, kayak nggak cocok gitu loh sama obatnya. Jadinya diganti-ganti gitu obatnya, mungkin di pas obat apa yang berat badanku naik gitu. Emang sih aku baca-baca di browser tuh kalau efek samping obat ini emang naiknya berat badan gitu, pusing, mual gitu, kayak kadang menstruasinya nggak lancar gitu. Ada efek sampingnya emang, tapi emang ngaruh ke berat badan gitu. Oke, berarti menurutku kamu adalah wanita yang luar biasa yang bisa menjalani hari-harimu sampai sekarang sih menurutku. Dari sekian banyak luka yang mungkin pernah kamu alami di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau boleh tahu juga nih, kalau misalnya kamu menyakiti diri kamu sendiri, apakah itu kayak ada bisikan orang menyuruh kamu menyakiti diri sendiri, atau cuman hanya kepuasan biasa? Kalau aku sih ngerasainnya kayak kepuasan biasa ya, kayak puas gitu rasanya gitu, kayak pantas gitu loh dapetin itu gitu.
kayak gak guna banget gitu loh jadi orang gitu. Kayak aku tuh mikir gitu, aku tuh kayak gak guna banget jadi orang gitu loh, kayak gak ada gunanya gitu. Gimana sih, kayak gak berarti gitu, kayak gitu. Tapi sekarang udah gak pernah sih mikir kayak gitu. Tapi kadang-kadang mikir kalau lagi kamu tuh kadang nangis gitu, ya pasti sampai kepalanya sakit, sampai matanya merah, sampai besok paginya bengkak matanya, nggak tahu kenapa bisa nangis, nggak tahu kenapa bisa sedih gitu. Ya tiba-tiba nangis aja gitu, kayak tiba-tiba sedih aja, nanti kalau seneng tiba-tiba senengnya seneng banget gitu, ya kayak gitu. Wow. Mungkin waktu kamu, siapa yang ngajak kamu ke psikiater waktu pindah jurusan itu? Apakah dari kemauan kamu sendiri atau ada temen yang ngajak, ayo ke periksa gitu atau gimana? Dari keluarga sih sebenarnya, keluarga yang nyaranin ke sana gitu. Ya diajak ke sana gitu, dan kebetulan dokternya tuh emang kenal sama aku dari kecil gitu, kenal kayak tetanggaan gitu loh. Jadinya dia tahu kayak aku tuh dulu waktu kecil gimana, ceria banget gitu. Sekarang tuh waktu pertama kali cerita tuh ya nangis-nangis gitu, dilihat gitu perubahannya gitu. Jadinya ya dia tuh tahu gitu. Aku tuh langsung lah setelah dengar ceritaku tuh dia langsung tahu kalau aku tuh bipolar gitu. Dan sampai sekarang katanya emang bisa sih sembuhnya tuh lewat meditasi, tapi aku belum pernah nyoba sih meditasi, cuman terapi obat aja, dan itu juga lumayan. Kadang kalau aku lupa minum obat ya nggak terlalu berpengaruh. Kalau aku lupa sekali 2 kali gitu nggak terlalu berpengaruh sama keseharianku. Tapi kalau dulu sempat aku kayak kabur gitu loh dari rumah sakit. Terus kabur gitu, nggak pernah muncul dari rumah sakit, nggak pernah memunculkan diri lagi di depan bu dokter gitu. Kayak aku tuh nggak mau berobat lagi gitu loh, nggak mau tambah gendut lagi, nggak mau ketambah gini lagi gitu. Pokoknya nggak ada gunanya gitu loh, berobat juga nggak bakalan sembuh gitu. Aku pernah mikir gitu, nggak pernah datang aku ke rumah sakit, nggak pernah datang kontrol gitu. Ternyata aku tetap bisa nulis gitu. Ternyata nulis tuh benar-benar sangat membantuku untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Kalau aku misalkan kambuh, tapi aku ada target 3.000 kata setiap hari dan nggak boleh gagal, ya nggak jadi aku kambuh gitu loh. Tetap aku bisa ngerjain tugas gitu. Tapi ya gitu, aku nggak minum obat gitu. Pokoknya aku tuh bener-bener nggak kabur. Pokoknya nggak mau muncul gitu loh, nggak mau tambah gendut lagi. Tapi dulu dokterku selalu bilang gini, kamu pilih kurus tapi linglung, atau kamu pilih gendut tapi lulus kuliah dan bisa jadi penulis gitu. Ya aku pilih opsi kedua dong gitu. Dan bu dokter tuh seneng banget aku pilih opsi kedua. Jadinya sekarang aku kalau dibilang pede sih enggak ya. Misalkan kalau dulu kan aku suka foto-foto, suka rekam muka aku sendiri gitu. Pokoknya ke mana-mana tuh enjoy gitu. Kalau sekarang aku foto jarang gitu, keluar rumah juga jarang karena aku tuh gendut. Pasti setiap ada orang nanya itu, kalau ada yang nanya, kamu kok sekarang gendut ini, pasti dia tuh kayak ngejek gitu loh. Makanya aku tuh males gitu kayak keluar rumah, kayak ketemu orang yang dulu yang kayak temen SMA aku, pokoknya temen yang dulu banget aku lihat itu loh, kayak 2 tahun lalu, 3 tahun lalu gitu. Aku tuh nggak mau gitu ketemu mereka gitu, malu gitu karena takut diejekin, kok bisa gendut gini sekarang, dulu padahal kurus banget, dulu kayak kurcaci gitu, pasti digituin lah. Karena pengalaman nih, emang kenyataannya kayak gitu. Aku tuh selalu kalau ketemu sama orang, kok kamu gendut banget sekarang gitu, pasti makan aja ya, pasti makan tidur aja ya, digituin dah aku. Padahal sebenarnya dia tuh nggak tahu kalau aku tuh ngelaluin hari tuh berat banget gitu. Dia tuh nggak tahu gitu, tapi dia langsung ngejat kayak gitu. Aku tuh ya seperti itu dah. Dia tuh gini, nggak tahu gimana sih aku ngelewatin hari-hari yang berat gitu. Dia nggak tahu, yang dia lihat tuh cuman bodiku yang berubah,
gendut nih pasti gara-gara frustasi ya, pasti gara-gara putus cinta ya, pasti gara-gara banyak lah yang dikira sama dia gitu loh. Padahal kenyataan tuh ya nggak gitu. Padahal aku tuh sakit gitu, aku tuh harus minum obat tiap hari, kayak ketergantungan, kayak obat nih hidupku kayak gitu loh. Kadang-kadang orang tuh nggak tahu apa yang kita lalui ya, mereka cuma bisa menjudge. Kalau menurutku ya, kecantikan itu, standar kecantikan tuh nggak terlihat dari body loh. Entah kamu gendut, kamu kurus, itu nggak gitu. Jadi kamu tuh harus percaya diri. Lihat dong, karya-karyamu tuh banyak loh. Harusnya kamu jangan hiraukan omongan orang. Semuanya lebih semangat lagi. Jangan kayak orang-orang tuh biasanya kayak gitu, apalagi tetangga tuh biasanya. Kamu nggak ada di judge tetangga gitu? Karena aku jarang keluar ya jarang gitu ditanyain. Tapi kalau pas misalkan papasan gitu jalan ya begituin, ih kok sekarang gendut banget gitu, kenapa gitu, pasti dah ditanya kayak gitu. Aku tuh kan udah sering bilang sama bu dokter Mada tuh nggak bisa gitu, aku tuh nggak bisa gini ketemu orang kayak ketemu orang banyak atau ketemu keluarga banyak gitu. Nanti tuh takut diwawancarain, takut, pokoknya serba takut gitu. Ada aja yang ku takutin gitu, kayak apa sih, belum apa-apa udah gemeteran gitu, belum apa-apa udah keluar keringet gitu, udah ketakutan gitu. Ih nanti pasti dia nanya gini, aduh pasti dia nanya gini. Udah belum apa-apa udah banyak banget ada di pikiranku gitu, kayak udah takut duluan gitu. Makanya aku tuh kayak diamnya di rumah dulu, di rumah aja. Paling kalau keluar tuh emang penting banget keluar gitu. Kadang juga ada yang bilang gini, ih dia kok di rumah aja tiba-tiba KTM langsung narik uang banyak gitu Pak. Selalu udah digituin, ada yang kayak gitu bilang. Padahal mereka tuh nggak tahu kalau aku di rumah tuh kayak sambilan kerja gitu, sambilan kan kuliah sambilan kerja juga. Dia tuh nggak tahu gitu. Dia tuh kira aku dapat uang dari mana gitu, kayak gitu. Mungkin dikira ngepet kali ya. Gak ngerti juga. Soalnya kan kerja nggak kelihatan gitu. Nah, apa sih yang bisa kamu sampaikan kepada para pendengarku yang abstrak nih? Apa dari segi pengalamanmu, pesan-pesanmu untuk hidup, apa yang bisa kamu sampaikan kepada para pendengarku? Kalau aku sih ya, motivasiku tuh semangat untuk tetap hidup. Walaupun ya kadang orang tuh mandang kita dengan sebelah mata, tapi kita harus bisa bersikap seperti setidaknya terlihat baik-baik saja gitu loh, walaupun nggak baik-baik saja. Oke, berarti tetaplah semangat untuk hidup. Entah itu masalahmu apapun, jangan pernah untuk menyakiti diri sendiri. Kayak gitu ya? Oke, itu saja wawancara kita, ngobrol-ngobrol santai kita hari ini. Terima kasih sudah bersedia untuk sharing-sharing pengalaman. Satu pesanku untuk kamu bahwa kamu tuh harus percaya diri. Ya aku tahu itu mungkin sulit untuk kamu, tapi aku kenal kamu gitu loh. Kamu tuh orangnya baik gitu. Jadi nggak usah dah peduliin orang-orang bilang kamu gendut atau apa. Yang jelas kamu tuh baik, dari mataku pun kamu tuh baik gitu. Jadi tetap percaya diri, jangan dengerin omongan orang. Mungkin itu sulit untuk kamu lakuin, untuk tidak mendengar, tapi aku percaya kamu bisa. Buktinya kamu bisa bertahan sampai sekarang gitu loh, dari sekian luka. Aku nggak tahu ya, kalau misalnya aku di posisi kamu, mungkin aku tidak bisa seperti kamu gitu loh, yang bisa kamu menyalurkan dengan menulis, dan kamu bisa melakukan hal-hal positif lainnya kayak gitu. Terima kasih ya untuk hari ini. Ya, sama-sama. Oke, bye-bye. Thank you. Ya.